aku berlari saja, menghindari semua yang menimpa. Takkan ku biarkan diriku terlena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita telah sampai pada pertemuan kelima dari estimasi 14 atau sampai 16 kali pertemuan kita nanti dalam mata kuliah manajemen pemasaran bank Setiam Bongaya untuk semester genap tahun akademik 2020 dan 2021. Kita sedikit mereview apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu di pertemuan kedua kita telah banyak membicarakan mengenai gambaran umum daripada pemasaran. Kemudian di pertemuan ketiga kita berbicara pemasaran jasa dan pemasaran bank. Kemudian pertemuan sebelum ini, yaitu pertemuan keempat, kita sudah membahas mengenai lingkungan pemasaran bank. Jadi saya harap kawan-kawan diulang lagi materinya biar lebih jelas pembahasannya. Sekarang kita masuk di pokok bahasan dari pertemuan kali ini, yaitu mengenai sistem informasi pemasaran. Dengan pokok bahasan seperti kawan-kawan lihat di layar. Adapun tujuan daripada pertemuan kita kali ini yaitu kawan-kawan dapat mengetahui dan memahami komponen dan aplikasi sistem informasi perbankan sistem informasi pemasaran pada dunia perbankan. Oke, jadi kita pelan-pelan saja, kawan-kawan saya harap bisa menyimak dengan baik. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke teman-teman. Kalau kita sedikit mereview ke belakang teman-teman, kawan-kawan sudah mendapatkan materi atau mendapatkan perkuliahan sistem informasi manajemen. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem informasi manajemen merupakan sebuah aplikasi yang dibuat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional. Nah, salah satu bentuk daripada sistem informasi manajemen adalah sistem informasi pemasaran. Singkatnya, kalau kita berbicara sistem informasi pemasaran berarti ada informasi-informasi yang dibutuhkan diolah sedemikian rupa oleh sistem, oleh komputer, kemudian menghasilkan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam kegiatan operasional. Nah, ini ya saya berikan pendahuluan saja bahwa sistem informasi adalah bahan dasar pengambilan keputusan apapun itu, pemasaran, mau kredit, mau akuntansi dan lain sebagainya. Jadi intinya dia adalah sebuah sistem, sebuah tempat di mana menggodok data-data kemudian diproses menjadi informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, karena kita berbicara mengenai pemasaran, maka itu pemasaran itu sifatnya dinamis dan selalu mengalami perubahan yang sangat cepat serta tidak dapat diprediksikan dengan tepat. Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang diterapkan di fungsi pemasaran dan menyediakan informasi untuk penjualan, bagaimana promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pemasaran. Oke, ini adalah materi pendahuluan dari saya. Sistem informasi pemasaran itu terdiri dari orang, tools atau peralatan dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisa dan membagi-bagikan apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Jadi kalau kita berbicara sistem informasi itu ada 3 informasi dasar atau 3 komponen dasar, yaitu orang atau siapa yang menjalankan itu, kemudian toolsnya, peralatan apa, serta prosedur-prosedur apa yang dilaksanakan. Mau di pemasaran, mau di akuntansi, mau di kredit, dan di sistem informasi lain. 3 ini harus ada. Nah, dikumpulkan, dianalisis sedemikian rupa untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen atau manajer pemasaran, teman-teman. Kita berbicara mengenai konsep sistem informasi pemasaran. Yaitu pertama adalah sistem penyelidikan, yaitu serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk memperoleh informasi harian lingkungan pemasaran. Nah, itu bisa kita dapat dari buku-buku, koran, publikasi, artikel, dan lain sebagainya. Ini digunakan oleh
manajer untuk menampung data-data sebanyak mungkin. Dia kumpul data sebagai bahan untuk telaah, sebagai bahan untuk informasi bagaimana seharusnya yang harus dibikin oleh perusahaan kita berdasarkan apa yang terjadi di luar. Oke, jadi ini tugasnya daripada manajer pemasaran. Kemudian sistem riset, yaitu rancangan sistematik, koneksi, analisis, dan pelaporan data serta penemuan yang relevan bagi situasi pemasaran. Jadi ini merupakan setelah kita dapat, kita selidiki, kita bikinkan penelitian. Karena sifatnya penelitian maka dia tersistematik. Ada input, ada proses, ada output. Jadi dia riset berapa waktu atau berapa lama, begitu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan menyelidiki terhadap suatu kasus. Nah itu dia sampai pada kesimpulan bahwa proyek ini atau riset ini bisa jalan atau relevan oleh perusahaan kita atau tidak. Ini dia lebih sistematis. Kalau yang pertama tadi itu dia hanya mengumpulkan unsistematik. Kalau ini lebih sistematik, terkoneksi dan ada analisis yang akurat. Nah, sistem pemasaran yang analitik ya itu merupakan sebuah bank. Sekali lagi kalau kita berbicara bank berarti kita kumpulan dari statistik dan model-model. Nah, bank statistik itu adalah koneksi daripada prosedur statistik lanjutan untuk lebih memahami hubungan di dalam seperangkat data. Nah, kalau bank model itu adalah model-model matematik. Nah, ini sudah lebih pada sistem prosedur. Jadi ini sudah istilahnya di coding. Kalau kita belajar sistem informasi manajemen, ini sudah merupakan sebuah prosedur dibuat sedemikian rupa bank statistiknya, bank modelnya, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan itu akan jalan seperti yang kita inginkan. Nah, komponen daripada sistem informasi pemasaran yaitu input. Kalau kita bicara input berarti tahap mengumpulkan data dan informasi yang dimasukkan ke dalam database. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan dan menjelaskan transaksi perusahaan. Semua inputan data pelanggan, data customer, data pesaing dan lain sebagainya itu kita akan input. Nah, isinya apa teman-teman? Ada data eksternal berhubungan dengan data dan informasi mengenai pesaing, industri, dan aturan-aturan pemerintah. Nah, kemudian data-data internal, data keuangan, dan data pemasaran. Ada namanya SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Itu mengumpulkan data secara internal yang menjelaskan tentang operasi dan data lingkungan yang menjelaskan kegiatan pemasaran. Jadi komponen input itu adalah data eksternal, sekali lagi data internal dan sistem informasi akuntansi. Nah, ketika data ini diolah sedemikian rupa dan dia masuk ke komponen kontrol, itu tadi 3 komponen input tadi digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran merupakan informasi yang akurat. Kemudian yang ketiga adalah komponen model pemasaran, digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Yang keempat, komponen basis data dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh semua manajer pemasaran. Jadi ini basis data. Jadi semua data-data bank datanya ada di sini. Kemudian komponen output terdiri dari program-program komputer yang mengubah data menjadi informasi bagi para pemakai. Kemudian komponen teknologi. Sekali lagi, kita berbicara sistem informasi manajemen, kunci utama adalah teknologi. Maka tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat dihasilkan yang baik tepat pada waktunya. Sekali lagi ya, itu adalah komponen-komponen. Jadi diatur sedemikian rupa. Jadi ke-6 komponen kontrol ini, ke-6 komponen ini bekerja sama dalam sebuah sistem dari input, proses dan output menghasilkan informasi-informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi perusahaan, terutama pada keputusan bidang pemasaran. Nah, apa peranan sistem informasi pemasaran? Yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. Jika sudah ada SIP, itu harapannya kita lebih efisien. Kita membuat sesuatu itu ada ukurannya, ada targetnya, ada jangka waktunya. Tidak bisa kita kerja serampangan, tidak bisa kita kerja serabutan karena sudah terintegrasi bahwa ketika kita menjual produk A contohnya, itu akan maksimal sekian hari, di mana dan untuk siapa kita menjual. Makanya ketika kita bicara efisiensi, maka kita bicara efektivitas. Kemudian komunikatif, kolaborasi, dan kompetitif. Oke.
Kemudian peran sistem informasi pemasaran dalam sistem TI termasuk dalam efektivitas. Dia efektif, teman-teman. Nah, ini kita sudah bicara lebih teknis bahwa proses kontrol sistem untuk mendapatkan hasil produksi yang akurat dan bebas dari cacat produksi sesuai dengan sasaran produksi yang diinginkan. Nah, ini kalau kita bicara, kalau kawan-kawan sering nonton itu di Nat Geo Channel, itu banyak sekali itu sistem informasi pemasaran, proses kontrol sistem yang akurat, kita menghasilkan produk yang baik. Oke, bagaimana produk yang terkontrol, ada sistem kontrolnya. Jadi kalau misalkan sebuah produk tidak lewat quality control, maka dia terhitung afker atau terhitung tidak dipakai. Kenapa perusahaan butuh SIP? Karena begitu banyak, begitu kompleksnya peningkatan bisnis. Oleh karena itu, karena kompleksitas peningkatan bisnis, dia membutuhkan lebih banyak data dan biaya serta kinerja yang baik. Maka kita butuh bekerja lebih terkontrol, lebih terstruktur. Kemudian siklus hidup produk jauh menjadi lebih pendek. Maksudnya seperti ini. Kebanyakan kan kalau produk itu zaman dahulu kala kita membuat produk itu memakan waktu. Kita pergi ambil, kita potong, kita kuliti, kita buat jadi meja. Sekarang tidak, kita bisa langsung potong dan kita langsung potong di tempat dan langsung kita bisa jual. Biasanya lebih panjang siklus waktunya, bisa lebih pendek. Nah, bagaimana dengan konsep pemasaran? Karena merupakan konsep pemasaran yang baik adalah dia yang smart, mampu untuk membuat produk ini, kita berusaha berbisnis dengan SDM dan SDA kita yang minim untuk mencapai hasil yang maksimum. Makanya dia butuh SIP. Yang keempat, lebih banyak perusahaan telah tumbuh begitu besar kecuali mereka melakukan upaya yang intensif. Kecepatan yang menjadi keputusan bisnis saat ini dibuat harus memiliki peningkatan. Munculnya teknik yang dapat memberikan informasi untuk mengembalikan keputusan efektif, dan sistem pemasaran tidak sepenuhnya bergantung pada penggunaan komputer, namun evolusi mesin. Jadi semua perusahaan-perusahaan besar dunia sekarang sangat butuh SIP sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan. Nah, setelah kita berbicara pentingnya, tadi kan kita bicara mengapa kita butuh. Sekarang kita bicara manfaatnya. Dapat memberikan informasi lebih dalam batasan waktu yang dibutuhkan perusahaan. Kita bisa meminta informasi kapan saja dengan data-data yang lebih kompleks. Kemudian dapat mengizinkan perusahaan besar dan terdesentralisasi atau terpusat desentralisasi itu tersebar untuk menggunakan informasi yang tersebar di banyak tempat. Kemudian dapat mengizinkan pemanfaatan penuh dari konsep pemasaran. Dapat menyediakan pengambilan hasil yang selektif dari pengguna informasi. Dapat memberikan pengakuan lebih cepat dari tren yang berkembang. Dapat mengizinkan penggunaan yang jauh lebih baik dari bahan yang dikumpulkan, serta dapat mengizinkan kontrol yang lebih baik atas rencana pemasaran. Ini adalah bentuk-bentuk dari manfaat, teman-teman. Jadi sekali lagi, kata kuncinya ketika kita sudah memiliki sistem informasi pemasaran, akan banyak yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru, bisa cepat kita ubah di dalam sistem kita. Ada sesuatu yang ingin kita rubah, cepat kita dapatkan lagi informasi. Ada sesuatu yang kita inginkan, segera kita cari informasi dan kita update di sistem kita. Sekali lagi, kalau kita berbicara sistem, kita berbicara input, proses, dan output. Kemudian inputnya harus baik. Untuk menghasilkan output yang baik, perlu input yang baik dan proses yang benar. Jangan sampai kita ingin menghasilkan output yang baik, tapi ternyata input kita salah, proses kita tidak benar. Makanya secanggih-canggihnya sistem, tetap kita harus bergantung pada 3 aspek ini, teman-teman. Karena manusia yang mengoperasikan, kemudian sistemnya, dan output yang dihasilkan. Itu teman-teman. Baik teman-teman, kita telah sampai di slide yang terakhir. Saya harap kawan-kawan bisa memahami materi ini. Silahkan diulang-ulang, silahkan dibaca lagi, silahkan menonton video ini, bisa juga membaca artikel dan lain sebagainya, teman-teman. Sampai ketemu di materi minggu depan, materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.